cameo project atau demi hidup? Demi hidup. Untung gue gak nanya itu. Tadinya gue mau nanya itu, cuman gue gak tega. Aduh. Bro, masalahnya Abis. nih, gini, gue kasih tahu dulu. Pertama kan didiemin istri 2 hari berturut-turut, atau syuting 5 hari pulang pagi berturut-turut. Itu juga akan endingnya didiemin istri 2 hari berturut-turut dong. Woi. Mamuan Owan, cerita mereka, inspirasi kita. Nah, tadi ada menarik banget ya, sampai melibatkan anak tuh sampai ke pengambilan keputusan yang besar. Iya. Nah, kan sekarang anak lu Dimi tuh anak lu yang pertama ya, Dimi ya? Yang pertama itu tahun ini April dia umur 8. Dimi umur 8. Kara? Yang kedua Kara itu tahun ini dia Oktober umur 4. Umur 4. Ya, beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Nah, itu kan treatmentnya berbeda tuh ya. Maksudnya 2 orang anak, 2 jenis gender juga yang berbeda. Ya. Itu Personality-nya pun beda. Ya. Terus kayak misalnya soal orang kan sering banget nih parents sama anak-anak ngomong, papa mama nggak adil nih sama gue sebagai kakak, misalnya. Biasanya kan kakak yang suka merasa tidak adil gitu ya, apalagi kakaknya cowok gitu. Wah, relate banget ini, relate banget. Nah, itu lu treatmentnya ke mereka berdua gimana? Wah, sampai sekarang pun juga masih belajar gue, karena kan karena refleks kali ya. Refleksnya adalah kakak tuh harus bisa jagain adenya, gitu. Jadi kadang kalau misalnya tiba-tiba adenya nangis tuh yang gua panggil pertama adalah Dimi yang pertama. Walaupun sebenarnya nggak selalu Dimi yang salah. Karena adenya ngerusuh kadang-kadang gitu. Memang sih ada momen-momen di mana kakaknya lagi seru-seru main sendiri, tiba-tiba dia datang, dia ambil, dilempar aja gitu. Ya gimana nggak kesel kan kakaknya gitu. Nah, waktu kakaknya kesel, kakaknya apa-apain adenya nangis, nah gua sebagai pelaku tidak adil. Iya, gue sebagai pelaku tidak adil ini yang gue marahin adalah kakaknya dengan anggapan bahwa kakak harus bisa jagain adenya, yang enggak juga gitu. Nah, sampai sekarang pun gue masih belajar itu untuk supaya adil, supaya selalu ngelihat titik masalah awalnya itu di mana. Gitu. Karena jauh lebih gampang untuk naikin suara daripada bangun jembatan komunikasi gitu ke anak-anak. Jadi betul. Gimana nih? Jadi gimana? Oke, mau main. Oke, siapa yang duluan? Mau main siapa yang duluan? Oke, Ade mau main duluan. Gantiannya berapa menit? Jadi bikin rules yang kayak gitu. Ada rules engagement-nya. Jadi mereka pun juga ngerasa bahwa ya udah, oke nih. Permainannya teratur. Pada saat mereka mainnya pun juga jadinya nggak teratur, ya udah. Tapi paling enggak ada komunikasi itu di awal. Nah, terus pada saat mereka, jadi gue selalu sempetin pada saat mereka lagi main berdua dan akur, apapun yang gue lakukan nih, gue tinggalin dulu. Misalnya gue lagi kerja atau apa segala macam, gue tinggalin dulu, gue samperin mereka. Papa seneng banget nih ngelihat kalian berdua main akur gini. I'm so happy. Dikasih gitu. Ini juga ya, pujian. Yes, gitu. Jadi supaya mereka pun juga nggak ngelihat bahwa gua tuh fokusnya sama kesalahan terus, gitu. Tapi dengan good. Apa yang mereka yang lakukan baik itu pun juga gua harus fokus, appreciate gitu. Juga, gua harus appreciate, gitu sih. Nah, itu yang nggak gampang. Itu yang, gua pun juga sering banget kecolongannya, sering banget ngelakuin kesalahannya juga. Ya, ada saatnya lu juga capek, habis pulang kerja atau habis ngapain ya. Tapi you try to always came up not as a judge gitu ya, bukan sebagai seorang hakim di antara mereka, tapi sebagai seorang penengah ya buat mereka ya. Bener, karena gue nggak suka juga kalau misalnya digituin kan. Nggak suka dihakimi ya. Lo tiba-tiba lo datang marah-marah, kampret, lo tanya dulu dong duduk permasalahannya gimana. Nah, ya kan? bener. Gue juga pasti berpikir gitu. Bener. Gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa lo kedudukannya lebih tinggi, karena kan
anak itu kan orang tua kan kedudukan lebih tinggi. Iya, kan? iya. Jadi justru gue ngobrol sama jadi kan gue juga dekat sama psikolog anak gitu. Jadi gue banyak banget sharing sama dia gitu. Gue banyak nanya dan segala macem. Jadi anak itu justru ngerasa pertama kali dibully itu di rumah. Dibully sama orang tua sendiri sebenarnya. Karena mereka makhluk kecil kan. Iya kan? Iya, benar. Bapaknya ataupun juga mamanya naikin suara dikit aja mereka tuh udah tertekan gitu. Nah, jadi jangan protes atau jangan komplain kalau misalnya mereka pun juga akhirnya melampiaskannya di luar. Gitu sama teman-temannya mereka karena yang mereka dapat di rumah itu contohnya udah dapat dari sejak kecil sebenarnya ya. Jadi waktu mereka dapat itu ternyata nggak apa-apa ya, yang gede membuli yang kecil sebenarnya nggak apa-apa. Jadi waktu keluar ketemu di sekolah adik kelasnya yang kecil nih dibully sama dia dan berlanjut terus itu sampai ke dunia kerjaan sampai ke mereka punya anak nanti. Wow. Nggak ada tiba-tiba kucuk-kucuk kepikiran gue bully lucu nih, nggak ada. Iya. Ada pasti dari rumah. Rok lo kependekan, waduh. Tiba-tiba nih. Nggak mungkin dong. Iya nggak mungkin, itu came up from their own head sebenarnya. Nggak mungkin. Pasti dia ngerasain itu dari rumah kan. Iya. Jadi kalaupun memang mereka ngelakuin kesalahan di rumah kan bisa diobrolin. Marah boleh, tapi abis itu lo jelasin kenapa lo marah. Betul. Karena kalau misalnya lo marah tanpa lo ngejelasin, ya lo ngebully sama aja. Sama kakak kelas juga kan gitu. Iya. Gue nggak suka aja ngeliat muka lo. Lah memang muka gue begini dong. Mau diapain lagi? Iya. Lo kalau nggak suka ngeliat gue, berarti lo nggak suka sama Tuhan. Tuhan yang bikin gue kayak, ya Allah, kan gitu. Apa yang harus kulakukan kalau begitu? Aneh banget. Masa argumennya adalah karena gue gak suka aja ngeliat muka lo di HP lu. Narkoba lu. Lagi high kali ya. Iya. Ini argumen macam apa itu gitu. Oke. Nah itu kan tapi kan tetap dong ada batasan otoritas. Maksudnya lu sebagai bapak, terus habis itu Kak Cita sebagai seorang ibu itu kan pasti punya otoritas sendiri di rumah kan. Prinsip maksudnya. Prinsip. Jadi, ya. Ada hal-hal prinsip yang memang lo nggak bisa ganggu gugat nih. Contohnya. Contoh, kalau mama masak makan. Lu nggak bisa. Apa? I don't like it. Oh lo makan apa? Kerak nasi lo makan nanti ya. Tunggu aja lo. Ada hal-hal kayak gitu. Iya. Pada saat lo misalnya kalau misalnya di keluarga gua gitu ya. Ada oma datang, ya say hi, langsung hi grandma apa segala macem. Itu nggak bisa dikompromi lagi. Nggak bisa, itu udah satu hal yang memang yang kita udah lakukan turun temurun lah gitu. Dan itu kan bukan hal yang kayaknya gue nggak pengen deh nyapa oma gue. Maaf nih. Gimana? Ada hal yang lebih penting yang bisa lo lakukan, iya. Apa? Kupas kerambutan, iya. Atau apa gitu. Gitu. Nah, jadi ada hal-hal prinsip lah, hal-hal prinsip kalau misalnya dipanggil gitu ya. Kalau dipanggil ya jawab, walaupun lo lagi sibuk. Gitu. Kalau misalnya terus abis itu pernah tuh si Dimi, si kakak kan dia tuh gue nggak tahu ya, mungkin karena dia ngobrol sama banyak orang, banyak teman-temannya dia gitu ya. Jadi dia tuh sama teman-temannya mungkin sama sepupu-sepupunya itu kan dikasih tahu bahwa oke, siapa yang bisa menjadi bos atau bisa menjadi leader itu adalah yang tua. Gitu. Yang lebih tua itu adalah leadernya gitu. Nah, jadi karena dia di persaudaraannya dia nggak yang paling tua, jadi dia ngerasa kayak kenapa ya gitu. Nah, tiba-tiba dia bilang sama gue. Jadi gue lagi suruh apa? Gue lupa ya. Gue suruh apa? Karena kan gue sama Cita itu Cita lebih tua 4 bulan dari gue. Oke. Dan Dimi tahu itu. Oke. Gitu. Jadi pas gue kasih tahu itu, terus dia bilang, "What? No, Dad, you're not the leader of this house." Tempoyak, gue bilang. Sini lo. Ngomong apa lo barusan? Waduh. Nah, jadi ada hal-hal prinsip yang mesti dikasih tahu bahwa yang disuruh kayak lo berantakin, ya beresin gitu. Lo tiba-tiba gue suruh beresin, dia bilang enggak, lo bukan leadernya, gue cuma pengen dengerin dari nyokap doang, dari mama, karena mama lebih tua. Maaf, sama nih.
Ada lu karena kerja sama gua dan mama. Makanya Anda lahir. Hey. Gitu. Nah, jadi hal-hal prinsip ya itu nggak bisa diganggu. Iya. Gitu. Jadi at some point you have to be their friends, jadi sahabatnya mereka. At some point ya you have to be punya different role juga sebagai seorang suami, sahabatnya istri. Terus ada at some point harus jadi seorang penengah, harus jadi seorang bapak juga gitu. Nah, Ya. itu saat apa ya? Lu bingung gak sih maksudnya memainkan ya dalam tanda kutip memainkan peran-peran ini gitu loh, ya seorang bapak, suami, sahabat, saudara, anak-anak lu juga kan, maksudnya ya ini kan role-role yang maksudnya nggak gampang gitu loh. Iya. Ya itu dia nggak gampang memang. Tapi gue berusaha banget untuk yang seperti yang tadi di awal gue kasih tahu bahwa identitas gue adalah seorang suami dan seorang ayah. Jadi seorang ayah yang bagaimana, ayah yang bersahabat sama anaknya mungkin iya, tapi ayah juga yang bisa tegas sama anaknya iya gitu. Seorang ayah yang bisa support anaknya iya. Jadi gue high demand maunya juga banyak, tapi high supporting juga. Iya. Jadi bukan cuman maunya aja banyak tapi gue nggak support dia gitu, karena mereka pun juga jadinya ngerasa nggak bisa berkembang gitu. Nah, begitupun juga gue ke istri gue gitu. Gue pun juga mesti jadi suami yang bersahabat juga, suami yang mesti mengayomi juga, suami. Iya, benar gitu. Jadi identitasnya dua, habis itu penerapannya lo mau seperti apa gitu. Lo mau ayah yang seperti apa yang dikenal, karena itu akan menjadi gambaran dia sampai dia tua nanti. Oke. Gitu. It's all about communication ya. Jadi semua tentang komunikasi sebenarnya. Nah, kalau kayak gitu maksudnya sorry nih ya kalau kita ngomongin hal-hal yang agak personal. Oke. Kalau mungkin dari tadi kan lebih generalize ya, maksudnya karena ada ya soal berantem, soal prinsipal gitu. Kalau misalnya soal sex education ke anak, terus habis itu tentang seks dengan si istri gitu, itu lu omongin juga dalam keluarga lu, maksudnya misalnya? Omongin. Semuanya gue omongin. Kalau misalnya sama anak, waktu yang tepat untuk memberitahu mereka adalah pada saat mereka nanya. Oke, pada saat mereka nanya. Dan seberapa jauh lo akan kasih tahu ya pada saat mereka pun juga seberapa jauh mereka nanya. Lu akan kasih tahu, misalnya Dimi sekarang nanya nih tentang. Gue kasih tahu. Gue pun juga akhirnya gue pun juga menerapkan bahwa private part gitu ya, penis and vagina itu jangan diganti namanya. Oke. Iya. Karena kan gitu, apalah es teh manis lah gitu, beruang kutub atau apa gitu. Padahal kalau misalnya dibuka juga nggak beruang-beruang amat juga gitu. Iya kan? Lebih ke ya semut lah. Enggak. Yang semut. Nah, jadi maksud gue nggak mau ganti itu karena gue nggak mau mengurangi nilainya. Bahwa itu adalah hal yang serius, bahwa itu adalah hal yang harus dilindungi, bahwa itu adalah hal yang sangat privasi gitu. Karena kalau misalnya diganti sama es teh manis, dia akan ketemu es teh manis di luar kan. Es teh manis ini harganya 7.000. Dia menganggap itu sebagai hal yang murah jadinya kan 7.000 doang es teh manisnya dia. Nah, gue nggak mau hal itu terjadi. Nggak mau gue. Iya, that's good. Nah, jadi apapun itu ya memang ya ini adalah penis, ini adalah vagina. Dan penis sama vagina adalah hal yang harus dilindungi. Gitu. Kalau misalnya cewek kan sama private part yang lain lah, sama booty dan segala macamnya. Nah, cuman gue nggak mau ganti nama itu karena nama-nama itu akan mereka temui di luar sana. Gitu. Nah, jadi dari hal itu aja sih, terus habis itu kalau misalnya mereka mau tahu tentang gimana cara proses anak itu lahir dan segala macam, ya gue jelasin bener-bener dengan secara detail, mendingan secara detail daripada mereka nemuin itu di luar sana. Nah, gue mau semua yang ada di rumah mereka bisa dapetin. Oke. Karena waktu mereka udah dapetin semuanya di rumah, mereka nggak akan coba cari di luar.
Ya. Kenapa Ya, ngapain lagi? Kenapa gue coba cari narkoba di luar gitu kan ya? Karena gue nggak ngedapetin apa-apa di rumah. Nggak ada. Bukan narkoba yang gue cari di rumah ya, tapi contoh lah. Contoh adalah kayak gini. Pada saat orang pakai putau. Kenapa orang suka banget? Karena pada saat kita pakai putau itu ada cairan namanya dopamin. Oke. Yang merangsang, jadi putau itu zat kimianya itu merangsang dopamin di otak. Nah, zat itu yang bikin dopamin itu yang bikin kita relax, tenang, santai, nyaman. Nyaman. Nah, zat yang sama juga, dopamin yang sama juga, itu pun juga bisa dirangsang pada saat dipeluk sama orang tua. Wow. Nah, jadi ini kan nggak banyak ini yang kan tahu fakta-fakta yang maksud gue, ya gue juga kalau misalnya dulunya nggak pakai narkoba juga kayaknya gue nggak bakal nyari tahu gitu kan. Tapi akhirnya pun juga, iya juga ya, iya juga ya. Maksud gue ya inilah yang gue pengen coba kasih di keluarga, di rumah gue. Jadi pada saat mereka keluar, mereka nggak nyari dopamin lagi gitu. Untuk pengganti pelukan gue atau pelukan dari istri gue terhadap Dimi ataupun juga Kara gitu. Wow, jadi gue pengen coba semuanya ya lu mau cari tentang seks ya udah yuk kita ngobrol di rumah yuk. Jadi supaya lu nggak nyari seks di luar gitu. Terus habis itu ntar gue yang mesti selesaiin masalahnya lagi, males banget kan. Yang bikin masalah gue yang nyelesain. Iya itu dia. Yang beresin. Itu dia. Nah, jadi untuk menghindari itu ya gue coba sediakan semuanya di rumah. Wow, oke. Gitu. Oke. Nah, kita nggak cuma serius-serius aja di sini, kita ada sedikit fun juga. Aduh. Saat ini. Jebakan. Nah, ini ada sesuatu yang bisa kopi dong. Kalau kopi itulah. Saya coba kita lihat. Mana sini? Nggak kelihatan, coba dari atas. Nah. Oh. Wah, terima kasih ya buat kadonya. Memang aku belum pernah makan lemon dari tumbler. Nah, ini jadi ceritanya gue nyodorin tumbler nih ya buat teman-teman yang dengerin di Spotify. Betul. Gue nyodorin sebuah tumbler yang Kak Reza kira ini tadinya kopi. Ternyata lemon. Dan untuk apa ada lemon di dalam tumbler? Nah, untuk apa? Pasti ada permainan yang aneh dong yang akan dilakukan. Ada tahu ya, karena orang kreatif langsung relate gitu cepet ya. Nggak mungkin tiba-tiba ada lemon di dalam tumbler terus abis itu lu mau closing doang, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Langsung relate tuh ya. Apalagi produser gitu. Iya. Oke. Nah, kita we're gonna do fun rapid question. Oke, jadi ini gue ada berapa pertanyaan? Ntar dulu, kasih tahu gue dulu clue-cluenya lah. Ada berapa pertanyaan? 10 pertanyaan. Banyak dong, woi. Berarti gue punya 10 kesempatan untuk gue jaga jangan sampai gue mendapatkan masalah. Yes. And you have around 3 seconds each untuk mulai menjawab. Oke, pertanyaan jawabannya itu adalah jawaban pilihan atau gue mesti jawab? Ada yang jawaban pilihan, ada juga jawaban yang mesti dijawab. Cuman 3 detik itu dihitung setelah lu mengeluarkan kata-kata pertama. Oh, jadi kalau misalnya gue mikir, bentar kata-kata pertama yang lu jawab. Iya dong. Jadi kan kalau misalnya kan setiap pertanyaan nih, misalnya di pertanyaan ketiga tiba-tiba lo nanya 3 detik itu nggak bakalan mulai kalau misalnya gue tidak mengeluarkan suara kan? Udah mulai. Jadi saat setelah dia apaan lu? Pertanyaan selesai gue bacain, langsung kehitung 1, 2, 3, harus dijawab. Gue nggak suka permainan kayak gini nih, gue nggak suka. Oke, kalau misalnya gue nggak bisa menjawab, kalau gue nggak bisa menjawab apa yang gue mesti lakukan? Ini kan ada lemon di sini. Oke, di dalam tumbler ini. Oke, dalam tumbler ini, nah lu harus gigit si lemonnya, lu seraplah semua air dan ini apa? Ini kan irisannya kan lemonnya nggak begitu gede ya. Iya, gitu. nggak begitu gede. Cuman gue nggak tahu rasanya bagaimana. Rasanya apakah sekecut itu? Tapi tidak tahu. Oke, nggak apa-apa. Berani gue. Oke ya. Oke.
Ready? Pilih Cameo Project atau Demi Hidup? Demi Hidup. Untung gue gak nanya itu. Tadinya gue mau nanya itu, cuman gue gak tega. Aduh. Hidup dia di situ soalnya. Pokoknya Demi Hidup Cameo Project. Nah, ayo gimana tuh artinya? Gue gak tega nanya yang itu karena gue tahu hidup dia di situ. Jangan sampai gue bikin masalah dalam hidup orang di sini ya. Ya, kalau misalnya itu kan udah kita udah overcome. Oh, iya. Aman ya. Ya, apa nih pertanyaannya? Oke. Tunggu, Udah siap jangan ya, dihitung timer dulu ya? dong. Jangan dihitung dulu dong. Siap Hitungnya ya. nanti besok aja hitungnya. Ready, timekeeper ya. Oke. Nomor 1, didiemin istri 2 hari berturut-turut atau syuting pulang pagi 5 hari berturut-turut. Waduh. Bro, masalahnya Abis. nih, gini, gue kasih tahu dulu. Pertama kan didiemin istri 2 hari berturut-turut atau syuting 5 hari pulang pagi berturut-turut. Itu juga akan endingnya didiemin istri 2 hari berturut-turut dong. Wait. Sama. Apapun yang gue pilih, endingnya tetap didiemin istri 2 tahun. Kesel gue. Itu kan berarti memang lo nyuruh gue untuk makan lemon. Dibuka. Oh iya bener juga. Ngapain gue buka? Gue cuma buka buat Ini doang, tutupnya doang, nggak diputer. Tisu. Nah, nih kita siapin Pertanyaan tisu. apa itu? Ya kali lo pulang 5 hari berturut-turut pulang syuting, nggak didiemin. Langsung pulang lagi. Habis itu tidur, nggak ngobrol dulu, nggak apa gitu. Oke, nih jadi gue makan ya. Oke, Kak Reza makan nih ya. Oke, persiapkan hati dan pikiran. Harusnya sih aman ya. Lemon, siapa yang nggak suka lemon? Lemonade, minuman paling enak. Dicampur air sama gula. Campur air pakai gula. Memang air dan gulanya tidak ada. Oke. Ekspresinya luar biasa sekali. Satu. Kayak infused water without water. Aduh. Next ya. Ini ekspresi gue tuh kayak ekspresi ngelihat komen netizen yang udah postingannya tuh acara hari ini jam segini tanggal segini bersama ini, terus habis itu di komen bilang masih nanya gitu, ini kapan Kak? Nah itu ekspresi gue tuh kayak gitu ya. kan. Bisa baca sendiri Dodol. Itu dia, gue bingung. Maaf ngeblur ya, kalau misalnya di handphone lo ngeblur atau bagaimana sih? Bingung gue. Oke, next. Lebih susah ngerjain PR anak atau ngitung pemasukan bulanan? PR anak lah. PR mana? Pemasukan bulanan gampang, dikit soalnya. Gampang hitungnya bro. Tuh, lu pikir gua Raffi Ahmad? Kalau Raffi Ahmad baru sulit. Oh gitu ya. Iya. Saat ini masih mudah ya saat ini ya. Oh mudah sekali. Bisa dilakukan dengan mata merem. Iya. Next. Oke. Nyuci kamar mandi atau nyetrika? Nyuci kamar mandi gua. Oke. Gue nggak suka kenapa? nyetrika karena panas kali ya. Kalau nyuci Oke. kamar mandi kan gue paling enggak Ada air. keringetannya itu karena aktivitas gitu. Oke. Kalau ini keringetan lo duduk ngapa-ngapain panas, emosi gue ya kalau misalnya nyetrika, nggak tahu kenapa. Lo gimana Lu sih? gak suka masak juga berarti atau suka? Masak gue suka. Masak gue suka. Walaupun Kalau panas itu kan ada api itu. aktivitas Oke, kan. oke. Kanan kiri segala macem. Gitu. Lah ini nyetrika, lo keringetan tapi baju lo kayak bau rapika gitu tau gak? Lo kayak ini apa sih nih gua gitu. Krisis identitas habis nyetrika tuh kayak ini Jadi nyetrika dalam keluarga lu siapa? Cita lah.
Iya. Ya, gue yang masak. Oke. Oh, lu yang masak. Gue yang masak. Lu yang masak, cuci kamar mandi lu. Cuci kamar mandi, nyapu, ngepel. Karena kan memang kita nggak ada ART di rumah. Jadi biasanya tuh tugas. Kalau misalnya gue lagi ngapa-ngapain, udah pasti tuh gue kalau misalnya ada di rumah, pasti gue nyapu ngepel. Oke. Nyapu ngepel, cuci piring. Kalau kayak lagi gini nih, lu syuting sepanjang hari gitu. Nah kayak tadi nih syuting, gue sebelum makan siang itu gue sempetin dulu cuci piring gitu. Paling nggak ada yang ninggalin apalah satu segmen aja paling nggak ya. Ada satu segmen yang ternyata udah selesai gitu. Oke. Oh udah disapu, udah dipel gitu. Iya, paling nggak pas lu pulang ntar udah nggak banyak PR-nya ya. Nah, jadi atau enggak buang sampah itu sangat berpengaruh. Paling nggak at least buang sampah keluar sembari buang sampah gitu. Gitulah paling kan. Wah, oke. Nice. Bisa di note ya buat bapak-bapak ya. Sebutin 3 barang mahal yang lo beli selama 2021 ini. Itu susah tuh. Nggak ada yang gue beli soalnya. Iya gue tahu. Gue memang rencana nggak jawab itu. Apa barang mahal yang gue beli? Nggak ada. 2021 pula. Sepatu nih kapan nih belinya nih? Apa? Sepatu kapan nih beli ini? Sepatu murah ini. Masa? Bro, diskon 60%. Buset. Percayalah, kalau nggak diskon nggak akan gue beli. Nggak akan gue. Ini jauh lebih mahal biaya les anak gue daripada sepatu ini. Ya ampun. Apa ya yang paling mahal gue beli? Materai kali. 6.000 perak dong. Sekarang 9.000 coy. 9.000 ya bener yang baru 9.000. At least kalau lu nggak bisa beli 9.000 ya 6.000 tambah 3.000 ya sama. Iya bener. Elah nih lemon. Oke, nah. Ya tunggu bentar ya, gue kumpulin nyawa dulu. Gitu, ya. Meresapi yang tadi rasanya kayak gimana? Kecut dong. Sekarang akan. Iya bener. Aduh. Oke, mari kita mulai. Siap ya. Gua videoin nih sekarang nih. Oke, 3, 2, 1, iya. Lemon. Memang semua tahu ini lemon. Oke, yuk. Bisa yuk. Lemon doang yuk. Bisa yuk. Aduh. Air putihnya boleh diminum yang di gelas ini. Air putihnya lu campur lemon lagi, gue tabuk ya. Kenapa semuanya lemon nih gue rasain. Bener-bener dikerjain gue. Air juga. Wah gila, apple vinegar ya. Iya. Oke, next. Oke. Gue potong deh, nggak usah sampai 10 ya. Iya, karena selesainya 2 hari ya. Kalau kayak 2 hari raya. Nah, ini gampang nih. Pilih istri atau anak? Ya ampun, nggak mungkin. Ya ampun. Si kampret. Lemon. Pilih lemon lah. Gila tuh bagaimana lu? Pilih istri atau anak? Weh, gede banget weh. Lu sengaja taruh yang gede di atas ya? Di bawah dong. Jadi makin bawah pertanyaannya makin gede emang. Kalaupun memang ini adalah hal yang harus gue terima dari pertanyaan pilih istri atau anak, gue terima. Ya ampun, ini gede banget nih. Ini. Gimana gue ngukur setengahnya tuh gimana? Masih ada tuh, masih banyak. Oke. Tapi masih jauh lebih mending lemon tau nggak daripada broto wali. Oke, kenapa bro? Lu nggak suka banget? Lu udah pernah nyoba broto wali belum? Broto wali gue pernah nyoba. Jamu tapi memang lengket sampai ke tenggorokan itu bisa berasa sampai besok pagi. Setelah lu minum broto wali, lu jadi butuh lemon. Makanya itu lebih buruk. Untuk ngilangin broto walinya tau gak? Iya. Wah gila sih itu. Ngeri sih.
Oke, yuk lemon. Maksudnya gitu. Nggak bisa. Susah ukurnya bro. Susah ini. Third lemon. Lemon ketiga. Lu mah sengaja. Ya. Dua pertanyaan lagi aja. Berarti gue punya. Udah gue siapin juga nih 2 lemon dah sini nih. 2 lemon sini udah keluar. Sini. Astaga, tambah gede. Dah nih 2 lemon nih. Yuk, udah lu mau nanya apa? Hah? Ini gue yakin lu gampang jawabnya. Gampang. Terakhir lu bilang gampang, nggak bisa gue jawab. Dapat inspirasi. Nggak percaya gue. Udah lu nggak usah. Mendingan lu nggak usah intro, nggak usah nge-bridgingin ini gampang. Lu bikin ekspektasi gue hancur tau gak? Memberikan harapan palsu ya. Iya. Oke. Kan tugas cowok memang. Wow. Oke, dapat inspirasi paling banyak kalau lagi ngapain? Boker. Oke, gampang kan? Gampang. Bener kan? Gue nggak bohong loh. Iya dong. Yang ini nggak terlalu gampang. Aduh. Yaudah gue udah siap dengan lemon nih. Dari 4 founder Cameo. Ada 5 sebenarnya. Ada 5 Ada 5. Nah, jadi Andri, Martin, gua, Ibob, sama Yosi. Oh, lu nya nggak dihitung maksudnya? Oh, jadi 4 terima founder. kasih ya. 4 founder Cameo yang lain maksudnya. Oke. Dari 4 founder Cameo yang lain. Coba rate performance dari yang bagus banget sampai yang biasa aja. Oke, dari yang bagus banget ya. Dari yang bagus banget. Gua tuh selalu kagum sama Yosi. Oke. Karena dia tuh the whole package menurut gua. Dia bisa bikin konten dan dia bisa memproduksi konten itu dan cuman dia malah yang bisa produksi konten itu. Oke. Gitu. Nah, 3 lagi. yang Yosi tadi udah ya? Yosi tadi udah ya? Yang paling bawah siapa nih? Yo. Yang paling bawah Cameo Project. Siapa kira-kira menurut Reza Nangin? Respect gue, masih respect gue. Yes. The Last Lemon demi Cameo Project. Oke. Untung udah makan. Kalau belum makan kan asal bilang wow. Nah, dari yang tadi semuanya sampai ke makan lemon. tapi itu sehat loh. Walaupun sebenarnya nggak makan, justru disarankan kalau orang mau diet harus makan lemon dulu di pagi hari pada saat baru bangun. Kalau orang mau diet, jadi kan kuncinya itu ya, orang mau. Berarti dengan kesadaran penuh, ya kan, dia rela melakukan itu tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dong. Kan kuncinya kan di situ, bro. Salah kaprah ya sebenarnya gue. Gitu. Oke. Nah, kesimpulan, lu bisa kasih 1 atau 2 paragraf, nggak paragraf. Maaf, gimana? Ulangan bahasa Indonesia nih kayaknya. 2 kalimat. Mana gue tuh setiap di sekolah itu dulu ranking kedua dari terakhir mulu. Bahasa Indonesianya gimana tuh dulu? Wah ngaco gue mah, nggak tahu gue SPOK itu apa. Gila. Makanya kalau misalnya guru gue, tapi gue paling marah kalau misalnya guru gue bilang gue murid paling bodoh. Iya, semua orang pasti marah sih. Karena kan gue nggak paling bodoh, gue kedua. Ada lagi yang di bawah lu. Iya, ada yang ranking terakhir ada. Memang duduknya di sebelah gue, cuman bukan gue dong. Ada dia harusnya, dia yang harusnya paling bodoh. Jangan bilang gue. Iya bener juga sih. Gila, lu double standard kalau gitu. Aduh, double standard lagi. Ngaco banget. Ngaco. Nah, kira-kira apa yang lu bisa sampein ke pendengar di Spotify atau penonton di YouTube tentang
tentang hubungan, tentang relationship, tentang communication dalam sebuah komunikasi dalam sebuah keluarga, tentang hidup sebagai seorang bapak. Kira-kira apa yang lo bisa sampaikan? Wah, berat banget ya kalau misalnya gue disuruh ngomong itu, kayaknya gue ngerasa kayaknya gue bukan orang yang tepat gitu. Tapi dari apa yang gue lakukan sama istri gue dan sampai sekarang pun juga yang kita lakukan itu yang masih kita pelajari gitu ya, adalah ya jangan pernah memutus komunikasi itu gitu. Jangan pernah memutus komunikasi. Jadi apapun, karena komunikasi itu menurut gue sih bagian dari proses ya. Karena kan kita manusia itu kan cenderung jauh lebih suka hasil kan. Yeah. Kadang untuk mendapatkan hasil akhirnya dia tidak mau mengikuti prosesnya gitu, karena pengen hasilnya langsung A gitu. Jadi nah sedangkan karena nggak ada prosesnya berarti kan kita nggak belajar apa-apa gitu. Nah jadi itu yang lagi kita coba terapin sih, untuk bener-bener ngejalaninnya itu ya jalanin prosesnya kayak bagaimana sih, komunikasiin semuanya. Karena gue pacaran 6 tahun, married ya tahun ini 10 tahun, masih dibilang baru lah, masih dibilang seumur jagung mungkin. Nah cuman mungkin juga yang membuat orang-orang tua kita yang terdahulu gitu ya, yang sampai punya hubungan married sampai 25 tahun atau bahkan sampai 50 tahun, gue yakin pasti yang nggak mungkin, yang selalu ada dari hubungan mereka pasti komunikasi. Wow, gitu. ya, Karena betul. dari komunikasi timbul respect. Dari komunikasi itu timbul saling menghargai dan saling mencintai satu sama lain. Karena kan lo cinta itu bukan cuman ya I love you, I do pada saat di pemberkatan gitu, di pelaminan, tapi kan lo harus ngejalanin cinta lo itu gitu. Nah komunikasi adalah salah satu cara untuk memaintain itu gitu. Ngejalanin cinta lu ya. That's a good word. Iya ngejalanin tuh nggak mungkin jalan sendiri. Nggak mungkin ya udah biarin aja ntar juga ya pasti gue cinta lah sama dia. Enggak, pasti lo harus obrolin semuanya gitu. Banyak hal yang mesti dipelajari dengan lo ngobrol, bukan cuman lo gain respect, tapi lo juga belajar. Itu sih karena mungkin gue pun juga berpikir bahwa gue tuh banyak nggak taunya gitu. Jadi ya banyak komunikasiin dan banyak cari tahu aja. That's good. Iya. Wow. Oke, quotes of the day, kita biasanya akan menutup acara dengan kayak Karni Ilyas ya. Iya benar. Gue suka nih. ILC gitu. Jadi Karni Ilyas ya. Oke. Iya. Wow. Quotes-nya NB. NB. Nate Bramwell. Lu jangan-jangan suka ngepoin Instagram gue ya. Ada quotes gitu emang zaman dulu. Yoi. Bentar ya. Ini bisa di-cut. Bentar ya. Oke. Nah, quotes of the day, gue bacain ya. Oke. Tanpa komunikasi nggak akan ada relationship. Ya. Tanpa respect nggak akan ada cinta. Ya. Tanpa kepercayaan nggak ada alasan untuk berjalan lebih jauh lagi. Wih, bagus banget tuh. Bagus banget ya. Bagus banget. Setuju. Gue juga nggak tahu ini dapat dari mana. Gue rasa itu salah satu yang patut dicoba mungkin. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang nonton kayaknya gue belum pernah mencoba itu, coba deh. Yes. Gitu. Kalau misalnya memang teman-teman berpikir mungkin kayaknya udah lama tuh gue udah capek berkomunikasi gitu. Karena gini, buat kita gitu ya, para laki-laki biasanya kalau misalnya para istri cerita, kita tuh langsung berpikir oh ini problem yang harus kita solve. Iya, sering kali gitu. Enggak juga. Cuman pengen didengerin aja kok kadang. Gitu, cuman pengen keluarin unek-unek aja. Cuma gitu. cerita aja. Iya, ini bukan satu masalah yang harus lo pecahkan setiap hari. Karena kalau misalnya kayak gitu, itu sama aja kayak episodenya MacGyver gitu.
setiap episode pasti lo harus punya ide kreatif apa yang bisa memecahkan permasalahan. Enggak. Masalahnya MacGyver kan dibantuin sama scriptwriter ya. Betul juga, betul. Kita sendirian. Betul gitu. Nah, jadi kadang kita suka potong tuh proses komunikasinya gitu. Jadi betul. udah kalau ada apa-apa gitu yang ngeganjel dikit, udah deh nggak usah diomongin lah, males kan. Jadi males berantem. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya untuk diomongin aja gitu. Kan kita kalau misalnya malas berantem, ya tinggal cari kata-kata yang lebih halus aja untuk mengutarakannya kan, supaya nggak berantem. Betul. Iya kan? Betul, cari caranya, cari kata-katanya. Mungkin aja memang pasangan kita pada saat itu juga berpikir hal yang sama, nggak pengen berantem. Tapi kalau misalnya kata pertama yang udah keluar adalah heh, itu mau dikata apa juga ribut tuh. Ribut. Kalau dari situ aja udah pasti ribut. Iya. Lu baru ngeluarin satu kata aja udah apa sih nih orang gitu kan? Apa lo gitu udah gitu. Nah, jadi ya hal-hal itulah yang gue juga pelajari gitu. Mencari tahu, cari momen-momen di mana ini kayaknya waktu yang tepat gitu untuk minta izin. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk minta maaf karena tiba-tiba udah pesan apa gitu. Gitu. Nah, ya itu sih komunikasi itu sih menurut gua. Oke, nice. Jadi Gua setuju sama quotes itu. Komunikasi itu adalah hal paling fundamental dalam pernikahan, dalam segala macam hubungan ya sebenarnya. Kalau gua sih ya. Oke. That's it. Alright. Sekian Mam 101 untuk episode kali ini bersama gua Nathan dan Reza Nangin yang luar biasa banget. See you in the next episode of Mam 101. Bye. Bye-bye. Mam 101, cerita mereka, inspirasi kita.